Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, menyongsong datangnya bulan suci yang mulia ini yang sudah semakin dekat berada di hadapan kita. Markas Inayah yang berpusat di kota Riyadh, Arab Saudi, telah bertekad, berazam untuk melaksanakan kajian yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Kajian ini insya Allah akan berlangsung dalam 3 majelis atau 3 sesi. Sesi pertama saat ini insya Allah, dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengumuman, kita memilih kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahani, yang dikenal dengan Al-Qadhi Abu Syuja'. Salah satu di antara matan-matan fikih Syafi'i yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi pemula. Kita mulai. Dalam kitab ini berkata Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, Kitabu Ahkamis Shiyam, bab atau kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa. As-Shiyam atau puasa dalam bahasa Arab artinya al-imsak, yaitu menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Maryam binti Imran rahimahullah mengatakan, Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar hari ini untuk berpuasa, yaitu falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada satu manusia pun, kepada seorang manusia pun. Adapun dalam sisi syariatnya atau definisi syar'inya, maka puasa itu adalah at-ta'abbud lillahi bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Puasa adalah ta'abbud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala hal yang dapat merusak ibadah puasa. Insya Allah akan disebutkan nanti apa saja yang dapat merusak atau membatalkan ibadah puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, fajar yang kedua, yang menunjukkan masuknya waktu subuh, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari pada hari itu. Nah, maka di sini kita sebutkan bahwasanya di alam merupakan ta'abbud lillah, suatu amalan yang ditujukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dibedakan antara ibadah puasa yang merupakan ibadah dengan puasa yang lain, sebagaimana yang disebutkan tadi, puasa dari berbicara, puasa mungkin karena terapi penyakit tertentu dan seterusnya. Hukum dari puasa ini adalah wajib, dan kewajibannya telah disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga telah diriwayatkan atau dihikayatkan ijma, konsensus daripada para ulama-ulama tentang kewajiban ibadah puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan terhadap kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Nah, disebutkan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka para umat-umat terdahulu telah melakukan ibadah puasa juga. Dan ini merupakan ibadah yang diwariskan dari para nabi-nabi dan rasul yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya
kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, yaitu al-Yahudi dan an-Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lain, sahabat lain menyebutkan bahwasanya kewajiban ini telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, lebih umum ya, tidak hanya pada Yahudi dan Nasrani, bahkan umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban ibadah puasa Ramadan ini pertama kali diturunkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Dengan demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya telah melaksanakan 9 kali atau 9 tahun puasa Ramadan berturut-turut hingga beliau wafat. Sebelumnya puasa Ramadan ini belum wajib atau tidak diwajibkan atau belum diwajibkan sebelum tahun kedua Hijriah. Yang diwajibkan adalah puasa Asyura ya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari, bahwasanya pertama kali yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabat yang pada hari itu siapa yang telah berniat maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Siapa yang makan pada pagi harinya tidak tahu tentang hari itu bahwasanya hari Asyura, maka hendaklah dia menahan diri hingga terbenamnya matahari. Nah, setelah itu turunlah kewajiban puasa Ramadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sehingga puasa Asyura menjadi sunat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya man syaa shamahu wa man syaa tarakah. Siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan, dan siapa yang ingin meninggalkannya juga maka tidak mengapa. Dan kewajiban puasa Ramadan ini turunnya secara bertahap. Ya, pertama kali diwajibkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan terhadap kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Namun awal kali kewajiban ini sifatnya pilihan. Siapa yang ingin berpuasa, maka itu lebih baik. Dan siapa yang ingin tidak berpuasa walaupun dia mampu, maka boleh, namun harus membayar fidyah sebagaimana yang akan disebutkan nanti penjelasan bagaimana fidyah itu dan bagaimana takarannya dan seterusnya. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, barang siapa yang mampu untuk berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa pada saat itu, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaklah dia membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin. Kemudian setelah itu kewajiban ini dihapus lagi ya. Pilihan ini dihapus. Turun ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Turun ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan puasa itu falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan wajib puasa fardu ain bagi setiap orang yang telah mampu. Dan yang tadi awalnya merupakan pilihan, siapa yang berpuasa silahkan, siapa yang tidak berpuasa silahkan, yang penting membayar fidyah, hukum itu dihapus dan menjadi wajib bagi siapa saja yang telah mukallaf untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kecuali siapa-siapa yang telah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, siapa yang melakukan safar, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa dengan catatan menggantinya pada hari-hari yang lain, dan insya Allah akan dibahas secara detail pada pembahasan akan datang. Namun awal kali kewajiban fardu ain ini juga masih berat bagi para sahabat. Mengapa? Karena seorang yang berpuasa ketika malam hari setelah dia tidur, maka tidak boleh lagi dia makan, minum, dan menggauli istrinya. Setelah dia tertidur pada malam hari, maka sejak itulah dia harus menahan diri
untuk tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menggauli istri. Dan hal ini sangat berat bagi para sahabat. Ya, di awal-awal sangat berat. Sehingga ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala yang bernama Qais bin Sirmah, diperselisihkan namanya. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan, ya, terkadang dikatakan Sirmah bin Qais, terkadang dikatakan Abu Sirmah, ya, terkadang dinamakan Qais bin Sirmah. Apapun namanya, dia adalah salah seorang sahabat yang pada saat itu, pada siang harinya di bulan suci Ramadan, melakukan kerja, ya, aktivitas. Namun aktivitas ini sangat berat yang dia lakukan di siang hari sehingga sangat melelahkan. Ketika sore hari menjelang buka puasa, beliau pulang ke rumah dan menemui istrinya. Dan pada saat buka puasa, beliau ingin berbuka, namun istrinya mengatakan bahwasanya pada hari itu belum ada makanan yang siap, sehingga beliau minta izin pada suaminya untuk pergi mencarikan makanan yang siap untuk disantap. Akhirnya sahabat ini Sirmah atau Qais bin Sirmah ini karena kelelahan tertidur. Istrinya datang membawa makanan, kaget melihat suaminya telah tertidur dan mengatakan, "Celakalah kamu wahai Qais. Nah, kamu telah tertidur dan belum sempat makan, belum sempat berbuka." Akhirnya dia harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan juga menggauli istri sebagaimana disebutkan dalam riwayat tersebut. Karena pada saat itu, siapa yang telah tidur pada malam hari lalu bangun, maka sejak itu dia harus menahan diri. Bukan sejak terbitnya fajar, ya, tapi sejak dia bangun pada malam hari tidak boleh lagi dia makan minum hingga maghrib keesokan harinya. Nah, hal ini menyebabkan sahabat ini sangat lelah dan sangat kelaparan, kehausan. Akhirnya di siang hari pada saat itu terik, dan beliau pun terjatuh pingsan akibat tidak dapat menahan letih, lapar, dan hausnya. Maka hal ini dilaporkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat setelah itu menghapuskan hukum tersebut dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum", sampai firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Maka kewajiban seperti tadi telah dihapuskan. Siapa saja yang tidur pada malam hari kemudian bangun di tengah malam, maka dia masih bisa makan dan minum. Fakulu washrabu, silakan makan, silakan minum. Hatta, ya, sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai telah jelas, ya, garis-garis merah dan garis-garis hitam di ufuk yang menunjukkan fajar telah terbit. Nah, kemudian bulan suci Ramadan ini ditentukan dengan masuknya atau dilihatnya hilal, ya, di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya tara an-nasul hilal, di zaman Rasulullah orang-orang pada tanggal 29 Sya'ban di malam harinya atau setelah terbenam matahari, mereka melakukan aktivitas melihat atau mencari hilal, ya, sehingga kapan mereka melihat hilal, maka diwajibkan baginya puasa pada esok harinya. Tapi ketika tidak mendapatkan atau tidak melihat hilal, maka yang wajib dilakukan adalah menggenapkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman." Ya, berpuasalah karena melihat hilal dan lakukanlah Idul Fitri juga karena melihat hilal. Tapi ketika kalian terhalangi, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Maka yang disyariatkan adalah dengan melakukan ru'yatul hilal dan bukan dengan hisab falaki sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Nah, kita melihat apa yang disebutkan oleh penulis Abu Syuja' rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa syara'itu wujubis shiyami arba'atu asya'." Syarat wajibnya berpuasa ini arba'atu asya', ada 4 perkara. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Apa 4 perkara yang merupakan
wajib-wajib puasa atau syarat puasa, syarat wajibnya puasa. Pertama adalah al-Islam, kemudian yang kedua adalah bulugh, telah balik. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu, yaitu memiliki akal sehat, sadar. Dan yang keempat adalah wal qudratu 'ala shaum, memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah puasa. Dalam beberapa cetakan disebutkan bahwasanya syarat wajibnya puasa adalah salah satu asya, ada 3 hal. Lalu disebutkanlah Islam, balik, akal, ya, dan juga al-qudrah 'ala shaum. Nah, yang pertama dikatakan syaratnya adalah al-Islam. Nah, sebenarnya ini merupakan bukan syarat wajib, tapi dia adalah merupakan syarat sah. Oleh karena itu, naskah yang mengatakan salah satu asya mengeluarkan sebenarnya Islam bukan syarat wajibnya, tapi dia adalah merupakan syarat sahnya sebuah ibadah, termasuk ibadah puasa. Al-Islam, maka Islam adalah merupakan syarat sahnya sebuah ibadah, apapun juga ibadah itu, termasuk juga di dalamnya adalah ibadah puasa. Nah, bagaimana dengan orang kafir ya? Apakah mereka juga diwajibkan untuk berpuasa? Hal yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama kita bahwasanya orang-orang kafir juga diwajibkan untuk melakukan syariat-syariat Islam, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian dicampakkan dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna, dan seterusnya. Mereka katakan bahwasanya kami masuk ke dalam neraka sakar karena kami dulunya tidak sholat dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Menunjukkan bahwasanya mereka pun juga dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Namun walaupun mereka lakukan, maka hal tersebut tidak diterima dari mereka karena mereka bukan Islam. Karena mereka bukan orang Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi," dan seterusnya. Mereka tidak diterima amalan-amalnya karena mereka telah kufur dan bukan tidak masuk Islam, mereka kufur terhadap Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua adalah al-bulugh. Syarat yang kedua adalah al-bulugh, yaitu telah mencapai masa bulugh. Dan bulugh ini adalah artinya, atau balik artinya adalah dia telah melewati masa tamyiz, masa anak-anak, kepada masa di mana dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban. Balik ini juga ada tanda-tandanya ya, sehingga dapat diketahui bahwasanya seorang anak ini, baik laki-laki maupun wanita, telah balik dan telah wajib baginya hukum-hukum syar'i. Di antara alamat tanda-tandanya yang pertama adalah dia telah mimpi basah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagha al-atfalu minkumul hulum fasta'dhanu kama sta'dzana alladziina min qablihim, dan seterusnya. Ketika dia telah anak-anak ini telah sampai pada masa al-hulum, yaitu telah masa balik, dan al-hulum artinya adalah telah mimpi basah, baik laki-laki maupun wanita. Tanda yang kedua adalah ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kisah Atiyah Al-Quradhi, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum penggal bagi orang-orang Yahudi Quraidah yang telah melakukan pengkhianatan, maka yang dibunuh adalah orang-orang yang telah balik. Maka diperiksalah pada saat itu orang-orang yang ada dari Bani Quraidah, dan termasuk salah satu diantaranya Atiyah Al-Quradhi. Ketika diperiksa belum tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, sehingga beliau dibebaskan dan akhirnya masuk Islam. Kemudian tanda yang ketiga adalah dari sisi umur ya, dari sisi umur. Mayoritas ulama kita mengatakan bahwasanya ketika telah mencapai umur 15 tahun maka dia telah dianggap balik. Sebelum daripada itu, kalau belum kelihatan tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, maka dia belum dianggap balik. Hal ini didasari dengan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, ketika
beliau datang kepada Rasulullah ingin ikut dalam perang Uhud, maka Rasulullah menolaknya karena umurnya masih 14 tahun. Ya, beliau mengatakan pada hari itu, aku masih berumur 14 tahun, sehingga ditolak oleh Rasulullah, tidak diikutkan dalam perang Uhud. Tahun berikutnya pada perang Khandak, ya, pada perang Parit, beliau datang lagi mendaftar kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang, maka beliau diizinkan oleh Rasulullah, dan kata Ibnu Umar, pada saat itu umur saya telah mencapai 15 tahun. Maka ini juga bisa dijadikan sebagai tanda bahwasanya seorang anak itu telah capai masa baliknya. Itu adalah 3 tanda yang bisa dilihat, diketahui dari laki-laki dan juga wanita. Ada 2 tanda yang khusus bagi wanita, yaitu dengan haid, ditandai dengan haid, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salat ya tidak diterima dari seorang yang telah mencapai haid dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang telah haid, dia telah akil balik dan telah wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah dia telah hamil, ya. Maka ini juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda balik seorang wanita. Kita kembali pada naskah yang disebutkan oleh penulis. Yang ketiga adalah al-aqlu. Syarat wajib yang ketiga adalah memiliki akal sehat. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Ya, telah diangkat al-qalam, artinya tidak dicatat perbuatan-perbuatan dosanya, dari 3 orang. Salah satu diantaranya adalah anis sabi hatta anil majnuni hatta yaqil. Orang yang gila sampai dia berakal. Nah, ini disebabkan karena berpuasa membutuhkan niat, sementara orang yang hilang akal tidak memiliki niat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-qudratu 'ala shaum, mampu melaksanakan ibadah puasa. Sehingga orang yang tidak mampu melakukan ibadah puasa, tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah orang yang tua rentah yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya ayat tersebut tidaklah mansukh, tetapi dia berlaku bagi orang-orang yang telah tua rentah, baik laki-laki maupun wanita. Lalu beliau menyebutkan satu qiraat atau bacaan dari ayat tersebut, wa 'alal ladzina yutawwaquna, yang artinya berat baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh dia tidak berpuasa dengan membayar fidyah sebagaimana akan dijelaskan nanti. Demikian juga orang yang sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa, diberikan rukhsah baginya untuk meninggalkan puasa dengan membayar atau mengganti puasa tersebut di hari-hari yang berikutnya setelah keluar bulan suci Ramadan. Dan tentunya tidak semua sakit dapat diberikan keringanan untuk meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sakit-sakit yang ringan tidak diberikan rukhsah. Namun yang dimaksud dengan sakit sini adalah sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, ya. Atau sakit yang dapat menyebabkan kesembuhannya tertunda atau terhambat, atau sakit yang tidak lagi diharapkan, atau peluang kesembuhannya sudah sangat, bagaimana akan dijelaskan kemudian. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya qala ashabuna wa ghairuhum, kalangan mazhab kami dan juga di luar mazhab kami mengatakan bahwasanya man qalaba alaihi al-ju' wal 'atash fa khafa al-halak lazimahul fitru wa in kana sahihan muqiman. Ya, bahwasanya siapa yang sangat haus dan juga sangat lapar dan dia khawatir kalau tidak makan atau tidak minum bisa menyebabkan dia berbahaya, ya, jiwanya terancam,
maka boleh baginya untuk berbuka puasa, bahkan wajib baginya untuk berbuka puasa kalau dikhawatirkan bisa membahayakan jiwanya, walaupun dia adalah orang yang sehat dan juga orang yang mukim. Nah, ini adalah merupakan syarat wajibnya puasa. Lalu penulis melanjutkan, wa faraidus shaumi arba'atu asya. Dan fardu-fardu puasa atau rukun-rukun puasa arba'atu asya, ada 4 hal. Yang pertama adalah an-niyah, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga wal jima, yaitu menahan diri juga dari melakukan hubungan suami istri. Dan yang keempat adalah wa ta'ammudil qai, yaitu juga menahan diri untuk tidak muntah dengan sengaja. Sebagian fuqaha di kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya rukun puasa itu ada 4, dan yang dimaksud dengan 4 hal ini, yang pertama adalah niat, sama yang disebutkan oleh Abu Syuja di sini. Kemudian yang kedua adalah ta'yinun niyah. Kemudian yang kedua adalah menentukan niat puasa itu puasa apa, apakah puasa wajib, puasa sunat, nazar, ya, Ramadan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudil qai. Yang ketiga dimasukkan apa yang disebutkan tadi ya setelahnya, menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang dapat merusak ibadah puasa. Dan yang keempat adalah ma'rifatu tarafai an-nahar. Yang keempat adalah dia harus mengetahui waktu berpuasa tersebut, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, agar supaya puasanya jatuh atau terjadi pada masa yang sah. Nah, kita kembali pada apa yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullah. Rukun atau kewajiban puasa ini ada 4 hal. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan dari niatnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban untuk berniat di malam hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis shiyam minal lail fala shiyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa Ramadan atau puasa wajib di malam hari, fala shiyama lahu, maka tidak sah baginya puasa hari itu. Dan inilah merupakan pendapat mayoritas ulama kita, jumhur ulama mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang yang ingin berpuasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya untuk berniat di malam hari. Sudah harus berniat di malam hari. Walaupun niat ini tidak mesti harus dilafadzkan, karena niat itu tempatnya adalah dalam hati. Diikrarkan dalam hati bahwasanya dia ingin berpuasa keesokan harinya. Hadis Hafsah tadi ya diperselisihkan oleh ulama kita ya tentang kedudukan hadis itu, apakah dia adalah hadis yang marfu atau dia adalah hadis yang mauquf. Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang mauquf ya, sebagaimana disebutkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya ya, termasuk Al-Baihaqi menyebutkan dalam sunannya bahwasanya hadis ini diriwayatkan secara marfu dan juga secara mauquf. Terkadang diriwayatkan dari perkataan Hafsah dan juga terkadang diriwayatkan dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Namun jumhur ulama kita mengatakan bahwasanya hal ini adalah wajib bagi seorang yang ingin melakukan puasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya tabyitun niyah fi shaumi Ramadan wa ghairihi minas shaumil wajib ya fala tasihhu ya shaum Ramadan wal qada wal kaffara wala shaum fidyatul hajj wa ghairuha minas shaumil wajib niyatu minan nahri bila khilaf. Bahwasanya tidak sah puasa-puasa wajib baik puasa Ramadan atau puasa-puasa wajib yang lainnya kecuali dia telah berniat pada malam harinya dan tidak cukup
dia berniat pada siang harinya bila khilaf, tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Namun terdapat sedikit perbedaan di antara ulama kita tentang apakah dia wajib untuk berniat setiap malamnya atau cukup dia berniat satu kali di awal malam bulan suci Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh, ya, dan tidak perlu dia mengulangi setiap malamnya. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian juga Hanabilah, dan juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya setiap malam dia harus berniat sebelum berpuasa keesokan harinya. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasanya cukup dia berniat di awal bulan untuk 1 bulan penuh, dan tidak perlu dia mengulangi niat tersebut kecuali telah terpotong dengan buka di siang hari. Maksudnya ketika dia musafir misalnya, dia tidak berpuasa, maka ketika ingin melanjutkan puasa yang berikutnya, dia harus kembali memperbaharui niatnya. Demikian juga seorang yang haid misalnya, di pertengahan Ramadan dia haid, maka terputus niatnya. Ketika dia bersih dan ingin melanjutkan puasa kembali, maka dia wajib untuk memperbaharui niatnya kembali. Kemudian kewajiban yang berikutnya, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurb, menahan diri dari makan dan minum. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, silakan makan dan silakan minum sampai masuknya waktu fajar. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya dia harus menahan diri dari makan dan juga minum kecuali jika dia lupa. Ya. Siapa yang lupa sementara dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Artinya pada dasarnya seorang yang berpuasa itu wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Demikian juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang hamba yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan juga syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang berkaitan dengan makan dan minum dan hal-hal yang bermakna makan dan minum, maka wajib untuk ditinggalkan. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, al-jima. Maksudnya adalah al-imsaku anil jima, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya pada malam hari silahkan ya melakukan hubungan dengan istri kalian hingga jelas waktu fajar, ya, hingga jelas atau masuknya waktu subuh, waktu fajar, maka pada saat itu tidak dihalalkan lagi untuk melakukan hubungan suami istri. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim tentang seorang yang datang pada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Lalu Rasulullah tanya, ada apa? Ya, ada apa gerangan? Lalu sahabat tersebut menjelaskan bahwasanya karena dia telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari Ramadan. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat adalah ta'ammudil qai', artinya menahan diri dari muntah dengan sengaja, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, man zara'ahu al-qai', siapa yang muntah dengan tidak sengaja, artinya dia terpaksa termuntah dengan terpaksa tanpa disengaja, maka hendaklah dia menyempurnakan, ya, fala qada alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa tersebut, artinya tidak batal. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, dan siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah dia membayar puasa tersebut. Artinya puasa itu batal akibat muntah dengan sengaja. Nanti akan disebutkan rincian daripada penyebab puasa seseorang batal. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Yang menyebabkan seorang yang berpuasa itu buka adalah
10 perkara. Artinya pembatal-pembatal puasa seseorang yang berpuasa adalah hal-hal berikut yang disebutkan, ada 10 perkara. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jauf. Apa yang masuk dengan sengaja ke dalam perut. Ya, kemudian yang kedua warras, yaitu apa yang masuk dengan sengaja ke dalam kepala. Kemudian yang ketiga wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan atau menyucikan sesuatu pada salah satu di antara dua jalan, ya maksudnya qubul ataupun dubur. Kemudian yang ketiga kemudian selanjutnya yang keempat wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima wal wat'u amdan fil farj, melakukan hubungan suami istri di kubulnya atau di farjinya. Kemudian yang berikutnya wal inzalu an mubasyarah, keluar mani karena melakukan hubungan, ya tidak sampai kepada jima. Kemudian yang berikutnya wal haidu wan nifasu wal junun wal riddah. Yang berikutnya adalah haid, nifas, gila, dan juga murtad. Ini adalah 10 hal yang menyebabkan puasa seseorang batal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jauf. Apa saja yang masuk dengan sengaja ke perut. Apa saja, ya. Di sini tidak ditentukan apakah dia makanan yang biasa dimakan atau barang lain. Apapun yang masuk ke dalam perut dengan sengaja, maka ini menyebabkan puasanya batal. Atau dengan kata lain kita mengatakan bahwasanya penyebab pertama puasa seorang itu batal adalah makan dan minum dengan sengaja, atau apa saja yang berkaitan dengan makan dan minum. Apa saja yang memiliki makna semakna dengan makan dan minum melalui jalur yang sampai ke perut seseorang, ya. Dan jalur masuknya sesuatu yang sampai kepada ke dalam perut seseorang itu ada beberapa, ya. Ada yang merupakan saluran yang biasa atau saluran yang biasa dilewati oleh makan dan minum, yaitu dari mulut. Demikian juga bisa melalui hidung, sesuatu yang masuk dari hidung kemudian turun ke dalam perut, ini juga membatalkan puasa. Kemudian ada jalan-jalan yang sebagian ulama sebutkan dia termasuk jalan masuknya makan dan minum ke dalam perut. Misalnya dari mata, atau dari telinga, atau dari dubur sebagaimana akan disebutkan berikut. Namun semuanya ya tentunya perlu merujuk kepada ahli dalam hal ini, ya. Dan dalam masalah ini ahli medis atau ahli kedokteran lah yang dapat mengetahui atau meneliti bahwasanya saluran-saluran ini adalah merupakan saluran yang sampai ke dalam perut. Maka setelah melihat pendapat daripada ahli anatomi tubuh bahwasanya sebagian saluran-saluran tersebut tidak sampai ke dalam perut, ya, seperti mata tidak sampai ke dalam perut. Ketika sesuatu dimasukkan melalui mata, cairan misalnya, maka cairan tersebut tidak akan sampai ke dalam perut. Demikian juga telinga, disebutkan ahli anatomi tubuh bahwasanya telinga juga adalah bukan saluran yang sampai ke dalam perut seseorang. Maka di sini yang menyebabkan batalnya puasa seseorang adalah makan dan minum dan hal-hal yang semakna dengan makan dan minum ini dengan sengaja sampai ke dalam perut melalui jalur-jalur yang biasa dilalui oleh makanan dan minum, dan semaknanya sampai ke dalam perut seseorang. Nah, adapun yang berkaitan dengan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang yang berpuasa, yang misalnya menelan air ludah atau air liur yang ada dalam mulut, dan hal ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, ya. Maka hal ini tidak membatalkan puasa sebagaimana dinukil ijma, ya, ulama kita
bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Diriwayatkan juga dari Atha ketika ditanya tentang hal tersebut, maka beliau mengatakan la ba's, tidak mengapa seseorang menelan air liurnya atau ludahnya selama masih berada di dalam mulutnya. Demikian juga bagi seorang ibu rumah tangga misalnya ketika memasak lalu ingin mencoba masakannya, rasa masakannya apakah bumbunya telah pas atau tidak, maka dibolehkan baginya untuk mencicipinya dengan syarat tidak menelannya, hanya sekedar mencicipi di lidah saja dan tidak ditelan. Dan hal ini telah disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, demikian juga dari Mujahid dan juga Hasan Basri rahimahumullah, bahwasanya la ba'sa, tidak mengapa seseorang itu yatata'am minal qidr misalnya. Tidak mengapa seseorang mencicipi makanan yang berada di panci ya untuk mengetahui rasanya. Dan hal ini tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan summa yamujju, ya, kemudian setelah dia mencicipinya dia membuangnya atau memuntahkannya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum ini, apakah dia masuk dalam kategori makan dan minum. Ada beberapa masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, ya, diantaranya rokok, ya, apakah seorang yang merokok membatalkan puasa atau tidak. Ulama kita mengatakan bahwasanya rokok ini tidak hanya sekedar asap yang dihirup, ya, tetapi ketika seorang merokok maka ada zat-zat yang bercampur dengan asap tersebut, ya, nikotin dan yang semacamnya, yang nantinya akan masuk bukan hanya ke paru-paru saja tetapi turun ke lambung seseorang. Ya. Maka zat-zat ini adalah termasuk zat yang dikategorikan makan, sehingga seseorang ketika merokok, hal tersebut membatalkan puasa. Dan ini telah ditetapkan oleh Majma' Fiqh Internasional bahwasanya hal tersebut termasuk pembatal puasa, sehingga seorang yang merokok di siang hari dapat menyebabkan puasanya batal. Demikian juga berkaitan dengan masalah seorang yang memiliki sakit asma, ya, atau bronkitis, yang mana dia membutuhkan obat berupa inhaler misalnya, ya, atau nebulizer yang digunakan untuk melegakan paru-parunya, rongga-rongga paru-paru, sehingga dapat bernapas dengan baik. Ulama kita menyebutkan bahwasanya inhaler ini atau nebulizer ini mengandung beberapa zat yang dapat menyebabkan pernapasan seseorang menjadi lapang, ya. Namun cairan air yang terdapat dalam inhaler ini sangat sedikit. Demikian juga ketika seorang mengambil atau menggunakan benda ini, maka dia hanya menghirup, ya, zat tersebut yang sampai kepada paru-parunya saja, ya, tidak sampai ke dalam perutnya. Telah disebutkan tadi bahwasanya yang menyebabkan batalnya puasa adalah puasa ilal jawf, ya, sampai ke dalam perut. Nah, sehingga hal ini tidak membatalkan puasa. Pendapat dari Majma' Fiqh mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa karena inhaler atau nebulizer ini tidak sampai ke dalam perut, dia hanya pada paru-paru saja, dihisap sampai ke pernafasan saja, tidak sampai ke dalam perut. Kalaupun ada yang masuk, maka dia sangat sedikit sekali, ya. Cairan yang masuk sangat sedikit sekali, ya. Presentasinya sangat kecil, dan hal yang kecil dimaafkan, ya, sebagaimana seseorang, ya, ketika berwudu misalnya, ketika dia menghirup air masukkan ke dalam hidungnya ketika berwudu, maka tidak bisa dihindari ada sebagian kecil atau presentasi yang sangat kecil dari cairan tersebut masuk ke dalam tenggorokannya. Demikian juga ketika seorang berkumur-kumur, tentunya ketika dia berkumur-kumur akan tersisa air wudunya tersebut dalam jumlah yang sangat sedikit, kemudian bercampur dengan air liurnya, kemudian dia telan, maka ini juga adalah suatu hal yang kecil yang dimaafkan. Kemudian perkara yang lain, injeksi atau suntikan yang bertujuan untuk obat, ya. Maka injeksi atau suntikan ini
Pertama, dia tidak mengambil hukum makan dan minum karena dia tidak akan mengenyangkan, dia hanya sebagai obat. Kemudian juga tidak akan mengambil hukum daripada makan dan minum tersebut, sehingga suntikan injeksi ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga halnya bius, ya, ketika dia mencium atau dibius dengan suntikan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika dia menggunakan impus, ya, ketika dia menggunakan impus, karena impus ini terdapat dalamnya zat-zat yang dapat mengganti zat makan dan minum, sehingga seseorang yang diimpus akan mendapatkan energi ketika diimpus. Maka impus ini membatalkan puasa. Kemudian hal yang lain adalah obat kumur, ya. Obat kumur yang digunakan seseorang ketika berkumur-kumur terkadang terasa hingga tenggorokan. Misalnya min yang tercampur dalamnya terasa hingga tenggorokan. Maka kumur-kumur ini selama dia tidak telan, maka hukumnya adalah tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa, karena dipersyaratkan dia masuk ke tenggorokan dan menuju ke perut, sementara kumur-kumur hanyalah di mulut dan tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan atau ke dalam perut. Memang dia memiliki rasa, ya, memang dia memiliki rasa tertentu, namun hal ini tidak membatalkan puasa. Dan ini mungkin kita bisa kiaskan dengan siwak, di mana siwak, ya, seseorang bersiwak, tentunya dia akan merasakan zat-zat yang terdapat dalam siwak itu yang mungkin saja terasa hingga tenggorokannya, tapi tidak masuk sesuatu. Nah, pernah salah seorang, ya, ulama, ya, ditanya tentang tersebut, salah seorang tabi'in ditanya tentang hal itu, tentang bersiwak dengan siwak yang masih fresh, yang masih baru, dan tentunya memiliki rasa tertentu. Maka beliau mengatakan tidak mengapa, sebagaimana Rasulullah SAW bersiwak ketika beliau berpuasa, maka tidak mengapa bersiwak. Lalu ditanya bahwasanya siwak itu ada rasanya. Lalu beliau menjawab bahwasanya, bukankah ketika kalian berwudu juga minum air, berkumur-kumur dengan air juga ada rasanya, maka sama saja. Maka hal ini tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara hal yang lain yang biasa digunakan dalam ilmu kedokteran adalah endoskopi, yang seperti teleskop, ya, endoskopi yang dimasukkan melalui hidung ataupun melalui mulut, ya, untuk mendeteksi penyakit yang terdapat dalam usus ataupun dalam perut seseorang, ya, atau dalam lambung seseorang, untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalamnya. Nah, maka kalau kita lihat, ya, seorang dokter ketika masukkan endoskopi ini melalui mulut ke tenggorokan, bahkan sampai ke usus, dan juga bahkan sampai ke lambungnya untuk mendeteksi penyakitnya. Nah, apakah ini dapat membatalkan puasa karena dia telah melalui jalur yang resmi, ya, jalur yang biasanya dilewati oleh makan dan minum? Hal ini telah dibahas juga dalam Majma' Fiqih Internasional, kemudian keluar dengan hasil keputusan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa selama tidak ada campuran-campuran zat yang dioleskan kepada alat tersebut, selang yang masuk, selang dan kamera ke dalam tenggorokannya. Selama tidak ada bahan-bahan tertentu, zat-zat kimia yang masuk ke dalam ususnya dan perutnya yang bisa tertinggal dan bisa berfungsi sebagai makan dan minum, maka tidak mengapa. Ya, selama tidak ada zat-zat tersebut. Murni alat tersebut dimasukkan ke dalam perutnya dan untuk mendeteksi penyakit yang ada di usus dan juga dalam lambungnya. Kemudian hal yang lain yang biasa juga digunakan oleh seorang yang berobat, misalnya obat tablet sublingual, ya, yang biasanya digunakan oleh orang yang memiliki penyakit jantung. Obat ini berupa tablet, ya, sublingual ini berupa tablet yang diletakkan di bawah lidah, ya, diletakkan di bawah lidah, kemudian obat ini akan melebur, mencair dan masuk ke dalam pembuluh darah yang sampai ke jantung nanti, sehingga merenggangkan atau melegakan jantung seseorang sehingga dapat bekerja dengan baik. Maka ulama kita mengatakan bahwasanya obat ini dia tidak masuk ke dalam tenggorokan, tapi dia masuk ke dalam pembuluh darah di bawah lidah. Ketika dia cair, dia melebur dan cair, maka obat ini akan masuk ke
ke saraf-saraf yang ada di bawah lidah dan masuk ke pembuluh darah seseorang, dan tidak akan masuk ke dalam tenggorokan apalagi sampai ke perut. Maka obat ini ketika diisap maka tidak membatalkan puasa karena tidak mengambil hukum makan dan minum dalam hal ini. Dengan catatannya ketika ada ampas-ampas yang tersisa, hendaklah dia buang dan tidak telan ke dalam perutnya. Masalah yang lain juga yang berkaitan dengan hal ini adalah tetes hidung yang biasa digunakan untuk penyakit, misalnya pada infeksi saluran pernafasan ya, misalnya digunakan tetes yang dimasukkan ke hidung. Maka telah kita sebutkan tadi bahwasanya hidung ini termasuk merupakan saluran yang tembus sampai ke tenggorokan dan masuk ke dalam perut, ya, ke dalam lambung. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingatkan, wabalik filistin syaqi illa an takuna sha'iman, sebagaimana dalam hadis Laqit bin Sabura, bahwasanya silahkan bersungguh-sungguh ketika menghirup air ketika berwudu, kecuali jika Anda dalam keadaan berpuasa. Maka tidak boleh berlebih-lebihan. Mengapa? Karena air itu akan masuk nanti ke tenggorokan dan turun ke perut. Nah, oleh karena itu obat tetes ini kita lihat ya, kalau misalnya dia banyak dan bisa tembus ke leher dan turun ke tenggorokan, maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sampai, hanya sekedar di sekitar hidung saja, di sekitar rongga-rongga hidung, maka tidak membatalkan puasa. Nah, demikian juga tetes telinga. Ya, tetes telinga ketika ingin mengobati telinga, telah kita sebutkan tadi bahwasanya telinga bukanlah saluran yang biasa dilalui oleh makan sampai ke tenggorokan dan perut, sehingga tetes telinga tidak membatalkan puasa. Demikian juga tetes mata atau menggunakan celak misalnya, ini juga tidak membatalkan puasa karena dia bukan saluran yang sampai menuju ke tenggorokan dan juga ke lambung. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah warras, dan yang masuk ke kepala. Dan ini mungkin saja diambil dari hadis Laqit tadi bahwasanya wabalik filistin syaqil lan takuna sha'iman, karena seseorang yang berkumur memasukkan air ke hidung ketika berwudu dengan sungguh-sungguh, bisa jadi dia masuk ke hidungnya dan tembus ke kepalanya atau ke otaknya. Ya, maka ini dapat menyebabkan buka puasa dalam mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya. Namun ahli anatomi tubuh mengatakan bahwasanya dia tidak akan sampai ke tenggorokan apalagi sampai ke perut, sehingga dia tidak termasuk pembatal puasa, karena yang membatalkan puasa adalah yang sampai ke perut, bukan ke kepala. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain, ya, memasukkan sesuatu atau menyuntikkan sesuatu pada salah satu di antara dua jalur, kubul dan juga dubur. Nah, yang pertama kubul atau kemaluan. Ahli kedokteran mengatakan bahwasanya kubul atau kemaluan ini, ya, baik laki-laki maupun wanita, bukanlah saluran yang sampai ke lambung. Dia tidak sampai, sehingga dia tidak termasuk jalur resmi yang masuk ke perut atau ke lambung, sehingga dia tidak termasuk pembatal puasa. Sehingga apa yang dimasukkan maka tidak akan membatalkan puasa, termasuk misalnya ketika menggunakan kateter ya bagi orang yang sakit, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Adapun dubur maka disebutkan bahwasanya dubur ini memiliki saluran yang sampai ke lambung seseorang. Ya. Oleh karena itu maaf ya, ketika seorang buang air, keluarnya lewat anus, keluarnya lewat dubur, sehingga dubur ini adalah merupakan termasuk saluran yang dapat menyambungkan ke lambung seseorang, sehingga menggunakan sesuatu yang memasukkan sesuatu melalui dubur ini dapat menyebabkan batalnya puasa ya. Sebagaimana misalnya seorang yang memiliki sakit wasir atau ambeien ya, ketika dia menggunakan obat supositoris, di mana obat ini dimasukkan melalui anusnya dan masuk ke saluran sampai kepada lambungnya, maka obat yang digunakan melalui anus ini atau misalnya supositoris tadi
dapat menyebabkan puasa batal. Kemudian termasuk juga kemudian yang berikutnya adalah wal qai'u amdan, ya, termasuk al qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man dzara'uhul qai' falaysa 'alaihi al-qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja maka tidak wajib baginya dia menggantinya, artinya puasanya tetap sah. Wa man istaqa amdan, dan siapa yang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib baginya untuk menggantinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, ya. An-Nasai meriwayatkannya dalam Sunan Kubra. Namun hadis ini telah disebutkan oleh sebagian ulama memiliki cacat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan juga Ali bin Madini bahwasanya hadis ini memiliki cacat, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Isa bin Yunus, dan disebutkan bahwasanya hadis ini termasuk di antara hadis-hadis di mana Isa bin Yunus keliru, ya, meriwayatkannya secara marfu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih bahwasanya hadisnya adalah hadis yang mauquf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari bahwasanya yang sahih dari Abu Hurairah adalah mauquf itu pun juga bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya idza qa'a fala yuftir innama yukhrij wa la yulij. Seorang yang muntah maka tidak batal puasanya karena dia mengeluarkan sesuatu bukan memasukkan. Yang membatalkan puasa adalah yang masuk, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya al-fitru mimma dakhala la mimma kharaj. Yang menyebabkan buka, ya as-shaum, yang menyebabkan puasa batal itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar dari perut. Ibnu Mundzir rahimahullah menyebutkan bahwasanya ulama kita ijma dalam hal ini. Namun ijma ini tidak tepat, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, telah disebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat sehingga tidak sah dikatakan ini sebagai ijma. Hanya saja Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwasanya al-amalu inda ahli ilmi al-hadits Abi Hurairah, bahwasanya para ulama menjadikan hadis Abu Hurairah sebagai dasar bahwasanya orang yang muntah dengan sengaja dapat menyebabkan puasanya batal. Kemudian yang berikutnya wal wat'u amdan fil farj, ya. Melakukan hubungan seksual di kubul atau di farji, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan tadi. Dan orang yang membatalkan puasanya karena melakukan hubungan suami istri adalah merupakan pembatal yang terbesar dari pembatal puasa. Bahkan kalau dia melakukan dengan sengaja maka dia berdosa, dia wajib bertobat darinya. Kemudian puasanya pada hari itu batal dan dia harus ganti puasa hari itu. Dan yang ketiga, yang wajib baginya adalah membayar kafarah, sebagaimana akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan diyah dan juga fidyah dan juga kafarah. Kemudian yang berikutnya adalah al-inzalu an mubasyarah, keluar mani karena melakukan hubungan, ya, misalnya bercumbu dan yang semacamnya, sehingga menyebabkan syahwatnya tinggi dan keluar air mani, maka ini menyebabkan puasa batal. Walaupun terdapat khilaf di kalangan ulama kita tentang hal tersebut. Al-Mawardi menyebutkan bahwasanya ulama ijma tentang batalnya puasa orang yang keluar mani akibat daripada melakukan hubungan, ya, walaupun tidak sampai kepada jima. Namun sekali lagi bahwasanya ijma ini perlu ditinjau ulangnya, karena terdapat beberapa keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya berhubungan dengan istri dibolehkan selama itu bukan jima. Ya, tentunya hubungan ini umum, ya, apakah dia menyebabkan keluar mazi, keluar mani atau tidak, maka semua tidak mengapa, ya, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang berikutnya haid, ya, dan nifas. Haid dan nifas, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya kunna nu'maru bi qada'i as-shawmi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Ya, ketika kami mendapatkan haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menunjukkan bahwasanya haid dan nifas dapat menyebabkan puasa batal. Kemudian yang ke-8, yang ke-9
al-junun, gila atau hilang akal, ini juga menyebabkan puasa seseorang batal. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang berpuasa itu membutuhkan niat, sementara orang yang hilang akal tidak memiliki niat. Demikian juga hadis Aisyah yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya rufi al-qalam an thalath, di antaranya adalah al-majnun hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sadar. Nah, maka ulama kita menyebutkan bahwasanya barang siapa yang pada malam harinya walaupun dia telah berniat, lalu sebelum subuh dia akalnya hilang, ya, akalnya hilang hingga terbenam matahari, maka puasa hari itu tidak sah. Ya, puasanya hari itu tidak sah walaupun dia telah berniat. Adapun orang yang pingsan, demikian juga yang mengambil hukum ini, orang yang pingsan misalnya sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar hingga terbenamnya matahari tidak pernah sadar, maka puasanya tidak sah. Kecuali jika dia sempat tersadar walaupun sesaat di siang harinya lalu kembali lagi pingsan, maka puasanya tetap sah kalau dia telah berniat pada malam harinya. Berkaitan dengan orang yang tidur seharian, ya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kalaupun ada orang yang tidur seperti ini, maka mayoritas ulama kita, jumhur ulama kita mengatakan bahwasanya puasanya tetap sah. Dibedakan antara orang yang pingsan dan orang yang hilang akal, karena orang yang tertidur masih dapat disadarkan, adapun orang yang pingsan maka tidak dapat disadarkan. Walaupun ini terdapat khilaf, ya. Kalau kita melihat bahwasanya orang yang tertidur dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Rasulullah dalam hadis qudsi menyebutkan tadi, ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sementara hal ini tidak meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Ya. Maka hal ini bisa disamakan hukumnya dengan orang yang pingsan seharian penuh atau orang yang hilang akal, bahwasanya tidak sah puasanya dan harus dia ganti pada hari-hari berikutnya di bulan lain dari selain bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, penyebab batalnya puasa yang terakhir adalah ar-riddah atau murtad. Yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya syarat wajibnya, syarat sahnya suatu ibadah itu adalah dia harus Islam. Maka kapan dia kafir atau dia murtad, maka ibadahnya tidak diterima, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli, dan seterusnya. Bahwasanya yang menyebabkan sedekahnya, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka telah kafir terhadap Allah dan juga kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian murtad menyebabkan puasa seseorang batal. Nah, inilah beberapa perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab matan Al-Ghaya wa Taqrib. 10 hal. Ada hal-hal yang lain disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, ya, misalnya dalam mazhab Hambali menyebutkan bahwasanya termasuk di antara yang menyebabkan batalnya puasa adalah berbekam atau al-hijama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya hijama atau berbekam tidak membatalkan puasa, sehingga dari hal ini bisa kita jadikan dasar tentang orang yang transfusi darah, demikian juga yang donor darah. Orang yang melakukan donor darah ini sama dengan orang yang dibekam, ya, sama dengan dibekam. Kalau kita merujuk pada pendapat jumhur ulama, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang yang melakukan transfusi darah, ya, membutuhkan darah kemudian transfusi darah padanya, dimasukkan darah padanya, maka dilihat apakah darah ini berfungsi sama dengan makan dan minum atau tidak. Nah, kenyataannya kita melihat bahwasanya darah ini menyebabkan seorang menjadi kuat, memiliki energi, sehingga dia memiliki hukum sama dengan hukum makan dan minum, sehingga orang yang melakukan transfusi darah dapat membatalkan puasanya sama dengan orang yang makan dan minum. Nah, inilah beberapa hal yang dapat kita bahas pada sesi pertama ini dari kitab matan Al-Ghaya wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Semoga kita dapat memahami apa yang telah disebutkan tadi, mulai dari syarat-syarat wajib puasa, kemudian rukun-rukun puasa dan pembatal puasa. Demikian, semoga bermanfaat, dan insyaallah pada sesi kedua akan diadakan pada
jam 10 waktu Saudi Arabia, atau jam 2 siang ya untuk waktu Indonesia Barat, atau jam 3 siang pada waktu Indonesia Timur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.